Di tengah kondisi IHSG yang merah, ternyata masih ada loh saham yang hijau. Di video kali ini, kita akan bedah gimana caranya Think bisa mendapatkan hidden gem yang bisa kasih 40% keuntungan sejak kita bagikan ke member. Dan itu belum termasuk dividen. Padahal, perusahaan ini hampir tidak pernah dibahas, tapi bisa menguasai hampir 40% pangsa pasar dunia di industrinya. Let's think. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Kenapa Think memilih Mark? Jawabannya sederhana, karena kualitas perusahaan yang sangat bagus dan dihargai dengan valuasi yang cukup menarik. Sebagai gambaran, saat pertama kali kami bedah bisnis Mark bersama member, market cap Mark sebesar 3,2 triliun rupiah, diperdagangkan di PE 11 kali dan PBV 3,6 kali, dengan return on equity 23% dan tidak ada hutang. Sekilas memang terlihat tidak begitu murah, tapi perusahaan ini punya kualitas bisnis dan potensi ke depan yang cukup bagus, dan sebenarnya masih ada margin of safety yang cukup besar kok. Memangnya seberapa bagus sih bisnisnya Mark? Sebelum itu, kita coba pahami dulu Mark ini sebenarnya perusahaan apa sih? PT Mark Dynamic Indonesia Tbk atau kode sahamnya Mark merupakan produsen cetakan sarung tangan atau glove former yang digunakan oleh produsen sarung tangan dalam proses produksinya. Pelanggan utama Mark mayoritas berasal dari luar negeri. Kalau kita lihat struktur biaya produsen sarung tangan, biaya cetakan atau glove former ternyata hanya sekitar 3% dari total biaya produksi sarung tangan tersebut. Artinya, komponen ini memang sangat penting dalam proses produksi. Tetapi nilainya relatif kecil dibandingkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen. Akibatnya, sebagian besar produsen sarung tangan lebih memilih membeli glove former dari perusahaan seperti Mark dibandingkan memproduksinya sendiri. Secara ekonomi, jauh lebih efisien, sehingga bisnis Mark menjadi relatif stabil. Maka tidak heran kalau Mark dapat menguasai 40% pangsa pasarnya secara global. Selain itu, lokasi operasional Mark juga memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan berada sangat dekat dengan pusat produksi sarung tangan dunia seperti Malaysia dan Thailand. Sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien dan perusahaan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Bahkan, biaya tenaga kerja di Indonesia juga lebih kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa negara produsen lainnya. Walaupun industri sarung tangan sempat mengalami masa sulit akibat oversupply setelah pandemi COVID 2020, Mark tetap mampu menjaga profitabilitasnya dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki unit economics yang kuat dan mampu mengelola kapasitas produksinya secara efisien ketika permintaan sedang melemah. Market leader, model bisnis yang efisien, profitabilitas yang tetap terjaga, serta keunggulan kompetitif yang kuat membuat kami yakin bahwa perusahaan ini memiliki fondasi bisnis yang sangat baik untuk jangka panjang. Lalu, gimana kondisi perusahaan di tahun 2026 ini? Pertama, kami melihat industri sarung tangan mulai keluar dari fase oversupply setelah pandemi. Saat itu, kami memperkirakan permintaan akan mulai pulih secara bertahap sehingga utilisasi pabrik Mark juga akan kembali meningkat. Menurut manajemen, utilisasi produksi Mark sudah kembali mencapai sekitar 99% dalam beberapa kuartal terakhir. Bahkan, kapasitas produksi perusahaan sudah penuh hingga kuartal 2 tahun 2026, yang menunjukkan bahwa permintaan pelanggan memang mulai kembali. Selain itu, Mark juga memiliki capital allocation yang sangat bagus. Ini bisa dilihat dari dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dividen yield yang diberikan juga cukup menarik. Di tahun 2025, Mark membagikan dividen yield sekitar 7,7% dan meningkat menjadi hampir 9,8% pada tahun 2026. Artinya, sambil menunggu tesis investasi berjalan dan harga saham merefleksikan nilai wajarnya, investor tetap mendapatkan uang tunggu melalui dividen yang dibagikan perusahaan. Menurut kami, inilah salah satu contoh perusahaan yang tidak hanya memiliki bisnis yang berkualitas, tetapi juga mampu mengalokasikan modal dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para pemegang saham. Belum lagi, Mark juga masih memiliki beberapa potensi pertumbuhan ke depannya, mulai dari pengembangan produk glove former generasi baru dengan harga jual yang lebih tinggi,
Bertambahnya permintaan dari pelanggan baru seperti Inteco, hingga ekspansi ke bisnis sanitary ware dan agriculture, yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan. Menurut kami, sejauh ini, peluang investasi di Mark cukup menarik dan masih memberikan margin of safety yang cukup besar. Namun sebagai investor, tugas kita bukan hanya menemukan perusahaan yang bagus, tetapi juga terus memantau apakah tesis investasi tersebut masih berjalan sesuai dengan apa yang kita analisa. Tentu pembahasan ini hanya sebagian kecil dari research yang telah kami lakukan. Analisa Mark secara lengkap sudah kami bahas di salah satu produk kami, yaitu ide investasi bulanan atau Thinkdex sejak November 2025. Dan lebih lanjut, sudah kami bedah bersama para member di Think Class atau workshop rutin bulanan yang eksklusif untuk member kami. Selain itu juga, kami update berkala melalui diskusi di grup internal mengenai perkembangan baru dari perusahaan ini. Dari pertama kami membahas Mark, harga sahamnya sudah diapresiasi oleh market dan bisa naik lebih dari 40%. So congratulations untuk para member Think yang sudah menikmati hasil dari analisa Mark ini. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, menurut kami cukup sederhana. Perusahaan seperti Mark tidak ditemukan karena keberuntungan, tetapi karena konsisten melakukan analisa dan terus follow up bagaimana tesis investasi tersebut. Karena sebagai investor, tugas kita bukan sekedar mencari saham yang sedang naik, tetapi menemukan perusahaan berkualitas dengan valuasi yang masih menarik, lalu memonitor perkembangan bisnisnya dari waktu ke waktu. Gimana menurut kalian tentang perusahaan ini? Kalau ada perusahaan lain yang ingin kami bahas di video berikutnya, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di video Think berikutnya.